Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Pak Dr. Haji Habib Ghazali. Ini Habibnya tidak hanya nama tapi Habib beneran. Beserta seluruh jajaran PDM yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah. Hadir nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nanti diprotes Aisyah kalau tidak disebut ya. Hormati Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kabupaten Cilacap, hormati para Ketua PCM se-Kabupaten Cilacap, juga mungkin para Ketua Dikdasmennya, dan para kepala sekolah yang baru aja dilantik, para kepala sekolah di sekolah lain dan juga pimpinan amal usaha di lingkungan Muhammadiyah Cilacap, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di acara pelantikan kepala sekolah di lingkungan Muhammadiyah Cilacap. Atas nama PWM menyampaikan selamat pada para kepala sekolah yang baru aja dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik dan sekolah yang dipimpinnya makin berkembang, maju, unggul, dan memberi manfaat untuk semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita baca di anggaran rumah tangga Muhammadiyah, itu kan ada pasal 3 itu berbunyi tentang usaha. Ada 16 usaha atau 14, kalau yang 16 itu yang ada 14 usaha. Salah satunya di bidang pendidikan, itu kan mulai dari keagamaan sampai kebudayaan. Nah, di situ usaha Muhammadiyah mencapai tujuannya. Salah satunya di bidang pendidikan. Ada 3 kata kunci di situ. Yakni memajukan, memperbarui, dan mengembangkan. 3 kata kunci di bidang pendidikan, yakni memajukan, memperbarui, dan mengembangkan. Sehingga secara konstitusi Muhammadiyah kita bergerak di bidang pendidikan, tugas pokoknya 3 itu: memajukan, memperbarui, dan mengembangkan. Apa yang kita perbarui, kita majukan, dan kita kembangkan ada 6. 1 pendidikan, 2 ilmu pengetahuan, 3 teknologi, 4 seni budaya, yang 5 apa itu? Jadi seni budaya, kemudian yang kelima adalah penelitian. Tapi mungkin kalau ini mungkin wilayahnya perguruan tinggi lah ya. Kalau di SMP SLA mungkin ada nggak sih penelitian? Karena ini anggaran rumah tangga kan menyangkut seluruh pendidikan. Mungkin yang penelitian bukan wilayahnya SLP dan SLTA, ini wilayahnya perguruan tinggi. Tapi yang 5 itu kan juga bagian dari wilayah seluruh lembaga pendidikan di Muhammadiyah, yakni ilmu pengetahuan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, itu tidak boleh dilupakan. Dan semua itu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ya, 3 kata kunci ini menjadi tugas pokok seluruh jajaran di lingkungan pendidikan Muhammadiyah, yakni memajukan,
memperbarui dan mengembangkan. Itulah maka apa yang kita kelola harus maju karena itu bagian dari amanat anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Sekalipun kita sudah berumur ratusan tahun, tapi kalau kita bandingkan dengan lembaga lain, nampaknya kita belum sepenuhnya kompetitif gitu. Kalau kita lihat daftar yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, 100 SMA terbaik nasional, saya kira tidak ada satupun SMA Muhammadiyah itu. Ya, ya, ya. Jadi 100 SMA terbaik nasional, tidak ada satupun SMA Muhammadiyah. Itu artinya sekolah kita belum kompetitif. Masih didominasi oleh teman-teman Katolik. Masih didominasi oleh negeri. Walaupun ada satu kebanggaan. Karena ranking 1 di antara 100 itu ternyata sekolah berbasis Islam walaupun negeri. Apa itu? Man Insan Cendekia. Luar biasa ya. Jadi ranking 1-nya adalah Man Insan Cendekia. Ternyata bukan SMA ranking 1, tapi madrasah aliyah negeri. Nah, artinya berbasis agama bisa membangun sekolah yang berkemajuan melebihi dari yang lain. Tetapi kita masih belum sepenuhnya gembira karena apa? Satupun sekolah Muhammadiyah belum bisa masuk. Artinya kita belum kompetitif. Masih dominasi oleh Loyola, kemudian Tarakanita, dan yang paling dominan adalah penabur. Di antara 100 sekolah itu, yang paling dominan masih dipegang oleh sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Penabur. Di Cilacap nggak sih penabur? Nggak ada. Kalau di tempat lain ada, dan itu yang dominan. Jadi yang menguasai 100 sekolah terbaik itu adalah sekolah yang di bawah naungan Yayasan Penabur. Sekolah Yayasan Kristen. Artinya kita belum mampu berkompetisi dengan mereka. Kemudian Prof. Muhajir Effendi ketemu saya. Ketika ada utusan resmi antar negara untuk lomba sekolah SLTA di Dasmen, 80% utusannya adalah siswa Kristen. Ya. Jadi ketika ada lomba internasional yang resmi antar negara, ketika ngirim 100 orang, maka 80%-nya adalah 80 orangnya adalah beragama Kristen. Itu artinya apa? Kualitas kita masih jauh. Kualitas kita masih jauh dibandingkan dengan mereka. Apa sebabnya? Salah satunya karena persoalan lemahnya di bidang finansial. Ya. Finansial. Maka atas nama PM menyampaikan apresiasi terhadap gerakan daerah tadi ya. Gerakan daerah orang tua asuh di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya membangun sekolah Muhammadiyah semakin kompetitif. Amin. Ya. Karena kan ada hadis Nabi menyebut ashumul Islam salah satun, saham gitu ya. Kata saham itu dari kata bahasa Arab. Jadi ashumul Islam salah satun, saham Islam itu ada 3, as-sholah, asyam, dan az-zakah. Saham kita manis sebagai amunisi gitu ya. Amunisi Islam, amunisi kan alat kita berjuang, berperang. Tidak mungkin berperang tanpa amunisi. Amunisi kita ada 3, sholat, puasa, dan zakat. Itu kata Nabi. Sholat puasa adalah amunisi spiritual, zakat adalah amunisi material. Gitu ya. Amunisi jasmaniah dan amunisi rohaniah. Jasmaniahnya zakat, rohaniahnya puasa dan sholat. Itulah amunisi kita. Sehingga kenapa Kristen bisa kuat?
Ya karena siswanya sudah nggak mikir ekonomi. Cina-Cina kaya, pilihnya ke sana. Itu. Seperti penabur Tarakanita itu sudah nggak mikir ekonomi. Sudah tidak perlu lagi gerakan orang tua asuh gitu. Ya. Kenapa? Siswanya orang-orang kaya, karena Cina-Cina pengusaha ke sana mereka. Sehingga gurunya juga nggak usah mikir sambilan yang lain. Kenapa? Sudah cukup. Bahkan dokter sekalipun berani ngajar di kelas SMA ke bawah. Ya. Jadi kalau kita lihat guru-guru Tarakanita itu dokter-dokter. Ya. Kita lihat guru penabur itu dokter-dokter, nggak masalah. Dokter mengajar SMA Tarakanita. Kenapa? Gajinya lebih dari dosen. Itulah amunisi. Itulah kenapa kita masih belum mampu seperti mereka, karena salah satunya persoalan finansial. Ya, lah. Jadi mereka udah nggak usah mikir ekonomi, selesai ekonomi. Sementara kita tiap hari harus mengedarkan kota amal. Nah, ini persoalan kita. Karena memang Cina-Cina sekolahnya di mereka semua. Kita juga sampai sekarang masih mikir, kenapa teman-teman sains yang sudah malang melintang cari nafkah di Indonesia, tapi begitu agama mereka lebih suka masuk Kristen daripada masuk Islam. Itu. Kenapa itu ya? Ya. Jadi kalau kita data, mayoritas sains yang kaya-kaya itu lebih suka masuk Kristen daripada masuk Islam. Sehingga mereka dominan pada 3 agama. 1 Konghucu, 2 Buddha, 3 Kristen. Yang Islam sangat minim. Kalau toh Cina masuk Islam, Cina miskin gitu kan. Cina miskin, bukan Cina yang kaya. Kalau toh kemudian bapak-bapak mereka dulu Islam, turunannya juga lebih suka masuk Kristen. Haritanu itu bapaknya kan pendiri PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu pendirinya, itu bapaknya Haritanu. Ya. Tapi Haritanu sekarang apa agamanya? Kristen. Jadi bapaknya gagal menjaga kaderisasi pada putra-putrinya. Sehingga politik dinasti mungkin bisa aja kaderisasi yang berhasil gitu ya. Lah pertanyaannya, kenapa Islam tidak menarik bagi mereka? Kalau ada barang bagus tapi dijual susah, itu yang salah dagangannya atau yang jualan? Ya. Ada dagangan bagus tapi dijual nggak laku, yang salah yang jualan, bukan dagangannya. Kita yakin Islam adalah al-Islamu yang lu walayula alai. Islam yang terbaik, tidak ada yang melebihi yang lain. Tapi kenapa dijual kurang laku di hadapan mereka? Ini berarti salah yang jual, salah marketing gitu ya. Salah marketing. Itu artinya cara marketing kita selama ini masih salah. Buktinya apa? Buktinya kurang laku. Ya. Islam masih aja didominasi oleh keturunan, sehingga dulu Wali Songo menyampaikan Jawa adalah Islam, Islam adalah Jawa. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh. Ya. Sehingga satu desa Islam kabeh hanya tidak ingin disebut orang aneh, walaupun nggak pernah sholat, gitu kan? Ya. Walaupun nggak pernah sholat, tapi satu desa Islam semua. Itu kan ungkapan Wali Songo. Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Mohon maaf hadirin,
Bagi yang memiliki mobil Avanza R1450NP, dimohon untuk bisa memindahkan. Oh, karena ada pedagang yang akan masuk. Sekali lagi, mobil Avanza R1450NP. Belum tahu warnanya. Yang berada di depan pintu gedung Lazis. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sehingga nampaknya kita belum berhasil mengislamkan orang lain. Kita hanya mempertahankan Islam yang ada. Itu pun karena berkat keturunan. Sehingga bagaimana Wali Songo mengislamkan Jawa dengan menyampaikan Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh. Sehingga Jawa semuanya masuk Islam, termasuk kerajaannya. Jika kerajaan yang dulunya Hindu langsung mualaf jadi Islam. Ya, langsung mualaf dari Islam, sehingga berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Maka namanya Sri Sultan Hamengkubuwono kesekian, Sultan. Jadi sesuai dengan Sultan dalam surat Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala syidqin wahridni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jadi betapa sultan itu penting. Ya, kekuasaan itu penting, jangan abaikan kekuasaan. Maka sekolah Muhammadiyah lancar salah satunya karena banyak pejabat Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap itu kan. Itulah kekuasaan, baik di kependidikan maupun di Pemda. Pak Farid ini sekda, kekuasaannya luar biasa. Maka jangan abaikan kekuasaan. Ya. Jabatan kekuasaan itu penting. Maka jangan sampai saudara golongannya enggak sesuai dengan pangkat tertentu. Pangkat itu penting. Kalau Pak Farid pangkatnya nggak memenuhi, nggak bisa jadi sekda masalahnya. Maka jangan abaikan kekuasaan, jangan abaikan jabatan, karena kekuasaan adalah penting. Dakwah tanpa kekuasaan nggak lancar Bapak Ibu. Ya. Dakwah itu di samping SDM dengan segala keulamaannya dan teknologi masih butuh 3 dukungan yang lain. 1 butuh dukungan kekuasaan, 2 butuh dukungan kultur, 3 butuh dukungan finansial. Itu dakwah. Tanpa itu nggak lancar dakwah itu. Itulah kenapa Nabi berdoa itu tadi. Ini kan doa Nabi ketika hendak berangkat hijrah. Ketika hijrah kira-kira butuh waktu lebih 2 tahun, Allah mengizinkan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka itu doa beliau. Nah, kenapa? Karena 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi belum bangun umat. Kenapa? Tanpa dukungan kekuasaan umat gak bisa dibangun. Maka 13 tahun beliau di Mekah itu hanya membangun akidah, tapi umat belum dibangun. Maka perintah-perintah Allah pun belum banyak turun di Mekah, walaupun 13 tahun. Sholat baru turun setahun menjelang hijrah. Perintah puasa Ramadan baru turun 2 tahun setelah hijrah. Zakat juga turun 2 tahun setelah hijrah. Haji baru turun tahun ke-6 setelah hijrah. Kalau Nabi tahun kedua hijrah baru dapat perintah puasa, berarti kan kira-kira 15 tahun.
13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. 13 tahun sebelumnya Nabi puasa enggak sih? Lah kalau Nabi puasa kan bid'ah ya. Kan belum ada tuntunannya itu kan. Kan belum ada tuntunannya. Masa Nabi bid'ah itu ya. Katanya kalau melakukan enggak ada tuntunannya bid'ah. Kalau Nabi belum dapat perintah kan Nabi bid'ah kalau gitu. Kira-kira Nabi bid'ah enggak sih? Kan belum ada perintah puasa, kok Nabi puasa? Bid'ah enggak sih? Masa Nabi bid'ah, kulu binatin dolar. Wa kulu dolatin finnar. Makanya hati-hati bahas bid'ah loh ya. Karena apa pengertiannya? Nabi kan belum ada perintah Ramadan. Karena perintah Ramadan baru turun 2 tahun setelah hijrah. Pertanyaannya, Nabi puasa enggak sih? Nabi puasa. Apa puasanya? Ikut kultur masyarakat Arab yang berjalan. Itulah yang saya katakan, dakwah enggak bisa lancar tanpa dukungan kultur. Islamisasi oleh Nabi cukup hanya 20 tahun. 20 tahunan. Yang sering dengan akad cantik biar gampang dihafal itu kan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi selesai Islamisasi. Kenapa? Karena Nabi dapat dukungan kekuasaan. Sehingga jangan abaikan kekuasaan. Sehingga kalau warga Muhammadiyah punya peluang untuk berkuasa, ambil kekuasaan itu. Apalagi kalau ada Pak Farid berikutnya itu kan. Itu baru sekda, apalagi kalau bupati tambah kuat lagi lah ya. Bapak yang saya hormati, jadi sekali lagi jangan abaikan kekuasaan, karena tidak mungkin dakwah tanpa kekuasaan, nggak lancar. Jangankan kita, sekelas Nabi saja doanya itu. Dan Nabi benar-benar dapat dukungan kekuasaan di Madinah, sehingga umat Islam bisa dibangun. Sehingga umat Islam pertama dibangun bukan di Mekah tapi di Madinah. Karena apa? Dapat dukungan kekuasaan. Maka nggak usah heran kalau kemudian Al-Mawardi dalam kitabnya itu mengatakan al-imamah maudhu'ah li khilafati nubuwah li firasati din wa siyatati dunya, bahwa kekuasaan itu adalah pada hakikatnya adalah menjalankan tugas kenabian, ya, tugas profetik, ya, tugas profetik, tugas kenabian yang mengurus 2 kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, itulah jabatan kekuasaan. Sehingga begitu masuk Islam, Raja Jawa 2 jabatannya. 1 sebagai raja, 2 sebagai Khalifatullah Saiding Panotogomo. Itulah Raja Jawa. Ya. Sehingga Jogja namanya Kesultanan, Solo namanya Kasunanan. Arab semua itu. Ya, istilah Islam semua itu. Karena proses Islamisasi kerajaan. Sebab kalau tidak masuk Islam, hilang kerajaan itu. Kan apa sih? Tahun masuknya Islam, perubahan dari Hindu ke Islam kan disimbolkan dalam ungkapan Jawa, kereta hilang sirnaning sirno hilang keretaning bumi. Ada nggak pelajaran ini? Sirno hilang keretaning bumi.
Saya masih ingat ketika belajar bahasa daerah. Pelajaran bahasa daerah di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen itu. Bahasa Jawa, cara membaca angka. Ya, cara membaca angka, simbol-simbol Jawa. Islam masuk Jawa disimbolkan dengan sirna ilang kretaning bumi. Tahun berapa itu? Sirna berapa? Sirna 0, ilang 0, kereta di kerajaan itu yang paling dominan adalah roda. Rodanya ada 4, bumi 1. Dan sirna ilang kereta ning bumi 0041, 1400. Nah itu kan bacanya dibalik ya. 1400 itu dimulainya Islamisasi tanah Jawa ya, itu dimulainya Islamisasi tanah Jawa dengan mualafnya kerajaan Jawa gitu ya. Dengan mualafnya kerajaan Jawa yakni di Jogja berubah menjadi kesultanan dengan jabatan 2, 1 sebagai raja, 2 sebagai Khalifatullah Saiding Panatagomo. Itu Raja Jawa. Sehingga jangan diabaikan. Orang Islam harus ngawal kerajaan Jogja sebagai kerajaan Islam. Sehingga Raja Jogja harus Muslim, nggak boleh non Muslim. Ya. Keraton Solo harus Muslim, nggak boleh non Muslim. Ya. Sekualitas apapun harus Muslim. Dan itu kemudian diimplementasikan dalam tata kota di Jawa. Tata kota di Jawa selalu masjid, sampingnya bupati, depannya alun-alun. Nggak boleh tempat lain loh ya. Nggak boleh tempat ibadah lain kecuali masjid. Ya. Itulah implementasi politik Islam yang dibangun oleh para wali songo. Luar biasa cara mengislamkan tanah Jawa. Sehingga ini pada para pejabat, penguasa, Pak Fahri dan kawan-kawan, tidak boleh tempat ibadah yang lain, harus masjid. Ya. Harus masjid. Nah, jadi memang masjid, kemudian sampingnya kantor bupati, depannya alun-alun, sampingnya pasar, satunya penjara. Nah, memang itu satu set. Ya. Memang itu satu set. Masjid tempat berzikir, beribadah, kemudian bupati tempat berpikir membangun masyarakat, pasar tempat ekonomi, kemudian alun-alun tempat berhibur. Orang butuh berteriak, tidak mungkin teriak di masjid, maka teriak di alun-alun. Alun-alun untuk berhibur, kumpulnya seluruh masyarakat. Tidak mungkin dangdutan di masjid, dangdutan di alun-alun. Itulah festival, pesta rakyat. Rakyat harus diberi ruang untuk berpesta. Kalau pesta itu dibungkam nggak bisa, karena manusia lah makhluk homo festivus. Dalam dakwah kultural Muhammadiyah dibaca nggak sih? Saudara nggak baca sih ya. Dalam dakwah kultural Muhammadiyah, manusia itu makhluk religius, makhluk beragama, tapi juga dia makhluk budaya. Kemudian dia adalah juga yang nggak boleh lupa, dia adalah homo festivus, makhluk berpesta. Sehingga setiap masyarakat mesti ada pesta rakyat. Itu nggak bisa diabaikan. Yang tidak mungkin termasuk Arab, maka ada namanya festival Rajab, gitu ya. Ya, festival Rajab kalau di Arab itu. Tradisi Arab sebelum Islam datang sudah ada namanya festival Rajab, pesta orang Arab. Sehingga bulan Rajab oleh Quran tetap dimasukkan sebagai bulan haram. Bulan haram ada 4.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 itu jejer. Menjelang haji, bulan haji dan setelah haji. Itu 3. Tapi yang 1 Rajab. Apa hubungannya Rajab masuk kategori bulan haram? Nggak ada hubungannya dengan haji, tapi masuk bulan haram. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan yang sudah biasa dimuliakan oleh orang Arab sebelum Islam datang. Dan itu diadopsi oleh Quran sebagai penghargaan, apresiasi kultural terhadap tradisi orang Arab dengan modifikasi. Ya, dengan modifikasi. Itulah maka dakwah nggak mungkin tanpa dukungan kultur. Kalau saya tanya ibu-ibu kerso nggak dikulik poligami Bu? Jujur loh ya, mau nggak Bu poligami? Jawabannya beku. Tapi kalau yang saya tanya bapak-bapak, boleh nggak Pak? Semangat jawabannya kan. Walaupun mengukur semangat tok. Orang wani gitu ya. Nah, ya. Kalau hubungannya syariah, kurang apa bolehnya poligami. Ya. Maka ibu-ibu paling dilema tadi. Mau ngomong nggak boleh kok kurangnya jelas gitu kan. Mau ngomong boleh kok sakit hati kan, itu persannya kan. Ya. Maka ibu-ibu paling mengatakan Pak Tafsir, saya nggak menolak poligami, yang penting suami saya tidak, kan itu jawaban. Itu jawaban paling aman. Ini syariah, tapi di Indonesia nggak lancar. Kenapa? Tidak dapat dukungan kultur. Sehingga bapak-bapak tunggu kultur berubah itu ya. Dukung kultur berubah. Tapi ibu-ibu pinter jaga kultur itu. Ya, jaga kultur itu. Ya. Jadi hanya persoalan kultur, bukan masalah boleh dan tidak boleh. Tapi di Arab ayat ini kan lancar. Kenapa? Sudah menjadi kultur. Ya. Maka lancar. Kalau turun di Cilacap, langsung Ibu Aisyah langsung protes kan gitu. Ya. Kenapa? Bukan kulturnya. Itu artinya kultur betapa luar biasanya dalam mendukung syariah. Maka nggak usah heran kalau dalam kaidah fikih kan ada menyebut enama wujatil maslahah fatamma hukmullah, kan gitu. Itu yang dipakai oleh NU. Ya. Di mana di sana ada maslahah, maka di sana ada hukum Allah. Nah, itu kan. Di mana ada maslahah, di sana ada hukum Allah. Kan gitu. Jadi al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kan itu. Memelihara tradisi lama yang baik, mengambil tradisi yang lebih baik. Itulah pola NU. Jika kalau kita pahami model-model paham agama itu ada 3. Kira-kira Muhammadiyah masuk yang mana kira ya? Ada 3 model paham agama. Syariahnya sama, tapi model pahamnya beda. Tapi ketiganya punya maksud yang sama, untuk menjaga dan mengembangkan eksistensi Islam. Yang pertama model tradisionalis, menggabungkan antara syariah dan tradisi. Nah, inilah Wali Songo, bagaimana Jawa dan Islam dipadukan, sehingga Wali Songo mengatakan Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam, sehingga sulit dipisahkan antara Jawa dan Islam, sehingga luar biasa kuat walaupun belum menjalankan syariah. Dan luar biasanya luar biasanya imperialisme Barat yang juga di sana ada kristenisasi, nggak mempan di Jawa. Ya. Kristenisasi ratusan tahun oleh Eropa terhadap Jawa nggak mempan. Islam tetap dominan di Jawa, tapi hilang di tempat lain. Islam hilang tempat lain. Di Spanyol Islam hilang. Ya. Di Republik Ceko Islam hilang. Di Filipina Islam hilang.
Di Indonesia Timur Islam hilang. Ya. Hanya Jawa dan Indonesia Barat yang tak bertahan, walaupun dijajah Eropa beserta kristenisasi, tetap dengan Islamnya. Itu Jawa. Lainnya hilang semua. Islam hilang di Spanyol. Walaupun Islam telah mendominasi Spanyol, toh begitu seiring imperialisme Barat ke negara lain, habis juga Islam, hilang juga Islam. Sehingga pada waktunya kemudian Kristen sudah sedemikian kuat di Spanyol, rajanya juga Kristen, sehingga begitu kuatnya sehingga Islam mengalami kelemahan. Tidak ada pilihan lain bagi orang Islam kecuali dua, keluar dari Spanyol atau masuk Kristen. Itu aja pilihannya ya. Hanya dua pilihan, masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Kalau ingin tetap Islam silakan out dari Spanyol. Kalau ingin tetap Islam, kalau ingin tetap Islam silakan out dari Spanyol. Kalau ingin tetap di Spanyol silakan masuk Kristen. Itulah Spanyol. Sehingga sebagian tetap di Spanyol dengan mereka masuk Kristen, sebagian tetap Islam keluar dari Spanyol. Jadilah Maroko. Nah itu ya. Maroko adalah orang Spanyol yang tetap dengan Islamnya, keluar dari Spanyol. Itu Maroko. Maka Maroko menjadi negeri berkultur Arab yang berdekatan dengan Eropa. Maka sebutannya Maghrib, gitu kan? Ya, orang Barat gitu. Itulah Maroko. Maka untung kemarin di Piala Dunia Maroko menang lawan Spanyol itu ya. Itu kan pertandingan antara murtadin dan mutakin itu. Ya. Ya, murtadin lawan mutakin itu. Itulah Spanyol. Maka kalau kita lihat orang-orang Spanyol itu kan cenderung seperti wajah Arab, brewok-brewok gitu. Kenapa? Memang aslinya orang Arab yang mengembangkan Islam di Spanyol. 8 abad Islam di Spanyol hilang juga dengan imperialisme Barat di Spanyol. Kenapa? Karena kegagalan juru dakwah Arab di Spanyol yang menyatukan dengan kultur Spanyol. Yang berhasil adalah Kristen. Kristen mampu menyatukan antara Kristen dan tradisi Spanyol atau bahkan se-Eropa, sehingga Eropa adalah Kristen, Kristen adalah Eropa. Nah, sementara Wali Songo tapi berhasil di Jawa, sehingga Jawa 8 abad di Jawa, 350 tahun oleh Belanda kata sejarah, tapi Islam enggak bergeming. Walaupun tetap ada 1-2 yang berhasil masuk Kristen. Walaupun kita sedih juga ketika VOC dengan misi sendingnya untuk kristenisasi tanah Jawa, ketika para misionaris Belanda mendakwahkan kristenisasi di Jawa, itu hanya berapa gelintir yang bisa diajak masuk Kristen dari orang Jawa. Tapi kemudian kristenisasi menjadi sebuah yang fenomenal. Beberapa orang Jawa masuk Kristen secara massal. Apa kuncinya? Kuncinya setelah Belanda mampu mengajak masuk Kristen seorang kiai namanya Kiai Sadra. Nah, itu. Ya. Jadi yang mengkristenkan tanah Jawa orang Jawa sendiri. Bukan misi sending Belanda. Namanya Kiai Sadra. Kiai Sadra ini orang keraton, orang pesantren yang kemudian masuk Kristen, kemudian jadi penginjil. Nah, jadi orang pesantren kiai bisa lu murtad. Ya. Jadi kiai ustadz itu tetap bisa murtad. Apalagi bapak ibu pengajian pisan orang mesti kan itu kan. Itu. Ya. Ya, Kiai Sadra. Dan itulah kemudian jejak-jejak Kiai Sadra sampai sekarang menjadi pusat kekuatan Kristen di Jawa.
ya ini Ambarawa Salatiga, dari Ambarawa Salatiga kemudian Temanggung sebagian, Purworejo. Nah, itulah jejak-jejak kristenisasi Kiai Sajrah di tanah Jawa. Itulah kristenisasi yang berhasil oleh orang Jawa sendiri. Kenapa Kiai Sajrah berhasil kristenisasi? Karena pendekatan kultur itu. Maka jangan abaikan kultur, tapi kultur yang tidak bertentangan dengan syariah. Sehingga kalau kelompok tradisionalis tentu diambil oleh modelnya oleh NU. NU mengambil model tradisionalis. Itulah model paham agama yang pertama, kelompok tradisionalis dengan prinsip kaidah fikih al-muhafadzatu ala qautumi sholih walahdu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ini strateginya. Orang Jawa kemudian dipisahkan sama sekali dari kultur, nggak mau. Maka Wali Songo yang penting mereka masuk Islam dulu, akan gitu. Maka dipadukan Islam dan Jawa, sehingga dengan cara ini memang ini paham yang sangat kuat dan mengakar. Itulah NU. Sehingga di beberapa tempat, misalnya Kaliwungu itu kalau ditanya apa agamanya NU, lupa kalau agamanya Islam itu kan. Saking mengakarnya gitu, ya. Saking mengakarnya. Dan dijalurkan Jawa dibelah jadi dua, jalur kiai dan jalur priayi, gitu ya. Jalur kiai itu pantura, itu jalur kiai. Mulai dari kalau Jawa Tengah mulai dari Rembang sampai Cirebon itu semuanya jalur wali. Wali ada di sana. Selatan itu jalur priayi. Mulai dari Jogja sampai Cilacap. Nah, itu jalur priayi. Maka nyari kiai di sini susah. Adanya priayi. Jenderal-jenderal pejabat di sini semua. Ya. Nyari jenderal nggak bakal dapat di Pantura, ya. Nyari jenderal nggak bakal dapat di Rembang, Demak, nggak bakal dapat saudara itu. Nggak ada jenderal di sana. Semua jenderal ada di Jogja, Kebumen, Cilacap, Banyumas. Itu semua jenderal. Jadi jalur priayi, jalur kiai. Itu. Jadi kiai wali semuanya di Pantura. Itu ya. Semua di Pantura, jalur kiai, jalur wali. Tapi jenderal, pejabat, menteri semuanya di sana. Walaupun kalau sekarang udah berubah petanya itu. Ya. Itulah kenapa jalur priayi, jalur kiai. Jalur kiai itu paham agamanya sedemikian kuat. Maka susah ditembus paham-paham baru. Ya. Sehingga MTA, LDI, Salafi itu hampir nggak bisa tumbuh di Demak, Rembang itu. Karena tadi ditanya apa agamanya NU, lupa kalau agamanya Islam itu. Ya. Sehingga paham baru pun susah tumbuh. Lah paham baru muncul semuanya di jalur priayi, terutama Solo. Ya, maka LDI, Salafi, kemudian MTA, semua di Solo. Ya, semua di Solo. Karena apa? Karena jalur priayi belum punya landasan yang kokoh tentang paham agama, sehingga masih mudah goyah. Kemudian Muhammadiyah masuk, tetap aja Muhammadiyah masih belum sepenuhnya mampu sebagaimana kelompok tradisionalis yang pahamnya begitu kuat, tapi di kelompok ini masih mudah goyah. Maka paham baru semuanya muncul di kantong-kantong Muhammadiyah. Nah, itu ya. Kenapa? Belum sekuat kelompok tradisionalis. Nah, ini model yang pertama, jadi kelompok tradisionalis dengan prinsip kaidah fikih tadi. Dan mereka juga mengaku sebagai kelompok kaum salaf. Maka kalau kita datang ke pondok pesantren NU selalu pondok pesantren Salafiyah. Ya. Artinya apa? Pengikut ajaran para salafus sholih. Tapi begitu sampai ke pondok yang lain yang baru aja dibangun, namanya pondok Salafi.
satu salafiyah, satu salafi. Yang satu anti haul, yang satu suka haul. Sama-sama pengikut salaf loh itu. Ya. Yang satu anti tahlilan, yang satu suka tahlilan. Sama-sama salaf. Pertanyaannya, siapa yang salaf sesungguhnya? Nah, ya, nanti dikaji oleh Kiai Habib lah ya. Siapa sebenarnya yang salaf? Wong jelas ngaku sama-sama salaf, tapi kontras satu suka tahlilan, yang satu anti tahlilan. Ya, nanti dibahas secara khusus itu. Apa bedanya salafiyah dengan salafi? Gitu ya. Sama-sama pengikut para salafus sholih. Maka siapa sebenarnya yang salaf? Lalu siapa salaf? Ya. Salaf kan artinya terdahulu, mengikuti ulama terdahulu. Sama-sama ikut ulama terdahulu. Pertanyaannya, siapa ulama terdahulu? Ya. Siapa ulama terdahulu? Begitu diikuti oleh umat Islam, satu suka tahlilan, yang satu ahli anti tahlilan. Sama-sama pengikut ulama salaf. Tetapi nanti pengajian tersendiri kalau itu ya. Kalau di sini sama dengan kuliah 3 semester loh ini. 3 semester. Ya. Itu kelompok yang kedua, tradisionalis. Yang kedua yang pertama, paham agama tradisionalis. Yang kedua adalah kelompok reformis modernis. Syariah, Quran hadis, tapi dipahami dalam konteks zaman dan teknologi. Inilah model yang diambil oleh Muhammadiyah. Modernis, reformis. Sehingga Quran hadis tapi dipahami dalam konteks perkembangan zaman dengan prinsip al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makani. Islam dalam hal pengamalan dan pemahaman akan selalu sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Maka di sini ada kontekstualisasi terhadap ajaran Islam. Maka lalu tarjih menyebutkan 3 pendekatan dalam memahami Quran Sunnah. 1 pendekatan bayani, 2 pendekatan burhani, 3 pendekatan irfani. Ini 1 semester sendiri kalau ini kan. Jadi nggak rampung lah kalau di sini gitu kan. Itu inilah yang diambil oleh Muhammadiyah. Sehingga dengan cara ini lalu bagaimana Islam dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah dengan pendekatan bayani, burani dan irfani, maka di dalam memahami Quran hadis butuh alat bantu. Dalam memahami Quran hadis butuh alat bantu. Alat bantu tidak hanya nahwu shorof, gitu ya. Ya. Alat bantu tidak hanya nahwu shorof. Nahwu shorof alat bantu untuk bayani. Ya. Alat bantu bayani itu nahwu shorof. Sehingga dikatakan as-sorfu ummul ulum. Ya. Jadi as-sorfu ummul ulum wa nahwu abuha. Ilmu shorof adalah induknya ilmu, ibunya ilmu, sementara nahwu adalah bapaknya ilmu. Sehingga untuk memahami Islam dari sisi dalil harus menguasai ilmu nahwu dan shorof. Pertanyaannya, pondok pesantren Muhammadiyah mana yang mendalami nahwu shorof? Nah, ini tanggung jawabnya kayak Habib ini ya. Ya. Padahal nahwu shorof belum cukup, itu hanya untuk konteks bayani, penjelasan dalil. Dalam pandangan Muhammadiyah butuh alat bantu yang kedua, yakni burhani, alat bantu ilmiah untuk memahami Quran dan hadis. Maka bagaimana kita memahami tanggal 1 itu butuh alat bantu astronomi. Maka ilmu astronomi masuk di sana. Untuk mengetahui tentang dalil ayat di Quran tertentu butuh ilmu bantu sosiologi.
Kenapa orang Arab itu bangga punya anak laki-laki tapi aib punya anak perempuan? Itu butuh ilmu bantu namanya sosiologi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau nyari di dalil nggak ketemu. Kenapa orang Arab suka anak laki-laki, aib anak perempuan? Itu ilmu bantunya sosiologi. Karena Arab adalah, kalau kita baca di sosiologi Arab, anak Arab itu hampir negara yang tidak pernah berhenti perang antar suku. Ya, tidak pernah berhenti perang antar suku. Yang namanya perang antar suku luar biasa. Lah karena perang yang sedemikian tingginya, maka butuh tenaga-tenaga perang. Tenaga perang yang paling pokok adalah laki-laki. Punya anak perempuan, sementara harus perang repot. Ya. Begitu datang bulan harus pindah dari satu tempat ke tempat lain karena kalah perang. Ya. Belum ada pempes waktu itu kan. Belum ada pempes waktu itu. Sehingga musuh mengetahui kita gara-gara darah yang menetes. Dan lebih parah lagi, paling sakit hati ketika seorang gadis diperkosa oleh musuh di hadapan ayahnya karena kalah perang. Ketika kalah perang, anak gadis saya diperkosa oleh musuh yang menang perang di hadapan saya sebagai ayahnya. Sakit hati yang luar biasa. Maka semacam dendam, jangan sampai punya anak perempuan. Itu sosiologi Arab. Untuk bisa menjelaskan tentang ayat kenapa di Arab suka bangga anak laki-laki tapi aib anak perempuan. Saking bangganya kemudian lahir anak laki-laki, akikoh 2 ekor, yang perempuan tidak ada sama sekali. Tapi kan kultur ini diabadikan oleh Nabi. Jadi akikoh itu bukan nol dari Islam, tapi sesuatu yang telah berjalan. Diabadikan oleh Nabi, akikoh itu. Tetapi Nabi sudah menghormati kaum perempuan, maka akikoh tidak hanya untuk bayi laki-laki tapi juga perempuan. Luar biasanya Nabi Muhammad di situ. Mulai mengangkat derajat kaum perempuan. Tapi Pak kok baru 1 kan waktu itu kan gitu kan. Dari sama sekali 1 kan udah luar biasa. Nah, bagaimana kalau Nabi sekarang hidup? Mungkin kon podo mungkin ya. Kalau sekarang Nabi hidup lagi. Ya. Nah, itulah ilmu bantu yang dipakai untuk dakwah dalam memahami Quran hadis. Itulah model reformis modernis. Reform artinya memperbarui, modern artinya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Yang kemudian kita kemas menjadi paham Islam berkemajuan. Itu model yang kedua. Sehingga lalu Muhammadiyah menyebutnya sebagai gerakan tajdid. Dalam identitas Muhammadiyah di anggaran dasar, Muhammadiyah menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Jadi ada kata tajdid sebagai bentuk reform, pembaharuan. Sementara model yang ketiga adalah model revivalis. Jadi tradisionalis, reformis, kemudian revivalis. Revivalis artinya menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Ya. Menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Islam kan 15 abad yang lalu. Kita coba hidupkan kembali dengan semboyan ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Dan inilah yang diambil teman-teman salafi. Sehingga kalau Nabi pakai jubah juga sekarang pakai jubah, kan gitu. Nabi seperti apa lagi? Mereka ingin detail, menghidupkan masa lalu dibawa ke zaman sekarang. Inilah model-model umat Islam dalam menjaga dan menghayati, mengamalkan Islamnya. Ada model tradisionalis, model reformis, dan model revivalis. Walaupun tidak ada yang sepenuhnya masing-masing, semuanya ada irisan, gitu ya.
yang tradisionalis ya kadang-kadang ada sebagian mereka yang reformis ada yang berbau-bau revivalis kan gitu. Ya semuanya ada irisan. Lalu siapa sebenarnya di antara ketiga ini yang paling sunnah, yang paling sesuai dengan syariah? Jawabannya walau alam bisawab. Ya. Tapi itulah model memahami Islam. Sehingga tetapi tidak bisa di antara tiga model ini kemudian mengklaim sebagai yang paling sunnah, sebagai yang paling islami, sebagai yang paling syar'i, nggak bisa. Ketiganya adalah model paham bagaimana Islam diamalkan, bagaimana Islam dipahami. Yang ketiganya pun punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satupun model paham yang memuaskan semua umat. Ya, tidak ada model paham yang memuaskan semua orang. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka ya ketiganya ada pangsa pasarnya, gitu ya. Ketiganya punya pangsa pasar. Ketiganya punya pengikut karena tidak ada paham yang bisa memuaskan semua orang. Maka sebagai warga Muhammadiyah kita sudah mengambil model yang kedua, bahwa ada kelebihan kekurangan ya, tapi itulah kita telah sepakat membangun paham yang kedua, yakni modernis reformis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara pelantikan Kepala SD, SMP, SMA, SMK Muhammadiyah Kabupaten Cilacap telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.